Watch me turn up, roll up, yeah, you know I burn up, burn up. Watch me turn up, roll up, yeah, you know I burn up, skirt, skirt. Watch me, 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 you know, watch me, 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 you know, watch me, 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 you. Oke, yo, welcome back my YouTube channel, guys. Yo. Jadi guys, teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat-sehat saja, sehat selalu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya, teman-teman. Oke guys, jadi hari ini berlanjut dari vlog kemarin. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di video sebelumnya itu kan sudah saya tampilkan bahwa kemarin kita ada pekerjaan yang sangat-sangat berat sebenarnya, karena dalam beberapa hari ini ada pekerjaan yaitu proses pembuatan video klip. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani satu orang gila, kalau bisa saya omong, satu orang gila, rapper dari Maumere. Buat teman-teman penasaran, kita lihat siapa dia. Oke guys, jadi di sebelah saya sudah ada pria bertopeng. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini siapa? Oke, kalau ada yang tahu langsung tinggalkan di kolom komentar. Saya menunggu. Oke, di sini sudah ada siapa? Namanya siapa? Perkenalkan diri Anda sebelumnya. Ya, nama saya Makut MC. Oke, Makut MC yang kemarin booming dengan lagu Jaga Orang Pung Babe ya. Yo, Ya, Pak. bro, what's up bro? Salam kenal dulu dari Julio MC, dari Makut MC. Ini adalah agak aneh ya, orang ini agak aneh. Ini rapper lokal asli Maumere ya. Om Makut gimana? Asli orang Maumere? Ya, bisa dibilang iya. Ya, orang asli. Ya, asli Maumere. Orang Asli Maumere. Oke, saya punya beberapa pertanyaan. Mungkin Makut bisa sharing-sharing pengalaman. Sekarang kesibukannya apa? Om Makut. Panggilnya Om ya, Om. Ya. Om Makut. Apa? Kalau untuk kesibukannya, kesehariannya. Kesarian. Oh ya. Ya, mungkin yang pasti yang pertama pelihara babi. Oh iya, teman-teman, pelihara babi. Yang pertama pastinya pelihara babi. Oke, pelihara babi. Uangnya banyak berarti, berarti. Kalau mau dibilang banyak, Ya, karena tergantung. gimana? Karena kalau untuk sekarang sih lagi, benar-benar pusing. Oh ya, berarti Bapak juragan babi. Atau Juragan babinya? juga kayaknya kurang tepat. Terus? Mungkin bisa dibilang pelindung babi. Oke. Jadi teman-teman yang buat teman-teman ketahui, ini adalah Bapak pelindung babi sebenarnya. Oke guys, kita tanya. Oh ya, jadi kesibukannya sekarang pelihara babi ya, kesibukan sekarang ya. Ya. Kesibukan sekarang. Terus ada pertanyaan teman-teman, kenapa memilih nama Makut? Karena yang kita tahu bahwa kalau misalnya MC atau para rapper biasanya menggunakan nama panggung biasanya kan. Kenapa Makut ini memilih nama Makut sebagai nama panggung seperti itu? Atau mungkin ini nama asli dari Makut MC? Oh, kalau untuk pemilihan nama, saya rasa tidak terlalu penting. Dikarenakan apa ya? Yang pertama, Makut itu suka sekali dengan hal-hal yang lokal, yang masih berbau kultur, bisa iya. Jadi sekilas setelah berpikir bahasnya pakai nama apa ya untuk project entah itu di lagu atau di apa, kayaknya nama Makut adalah nama yang pas. Jadi itu sekilas. Tapi di satu sisi untuk kultur, untuk budaya, nama Makut itu sangat spesial di zaman-zaman mungkin leluhur kita, orang tua kita di zaman dulu ya. Betul ya. Oh ya, jadi itu kenapa alasan Makut memilih nama Makut ya sebenarnya, dengan tanda kutip bahwa nama-nama itu populer sebenarnya di era-era terdahulu ya. Bukan seperti rapper-rapper sekarang, teman-teman. Mungkin ada yang nama samaran panggungnya
Oke, kayak seperti itu kan, kayak bagaimana Om Makut, menurut Om Makut bagaimana? Kan biasanya nama kampung kita, nama yang sudah diberi orang tua itu sebenarnya kita harus hormati ya. Ya. Seperti itu ya. Jangan karena jadinya atau Itu seperti itu. rapper dari mana ya? Kurang tahu Om Makut, itu bukan urusan saya Oh, sebenarnya. iya, Oke, oke. Soalnya baru dengar. Oke. Lagunya booming loh Om Makut, sudah tembus iya, iya. sekitar ya berapa views ya? Semoga Sudah sukses saja beribu-ribu buat- views Ya, katanya. semoga sukses, semoga Oke. sukses. Kemudian ada pertanyaan berikut lagi. Makut ini kan identik dengan kultur, identik dengan kekasan lokal daerah kita. Kemudian sebenarnya sih perkembangan hip hop di Niantana kita di Maumere itu sebenarnya dicerna lurus. Ini kan sebenarnya kultur dari barat masuk terus kita adopsi seperti That's itu. true. Terus kan biasanya diartikan lurus. Iya, Jadi iya, teman-teman biasanya ada yang gaya-gayanya lari ke West Coast, kemudian ya East Coast, lari-lari ada ke yang- hip hop Amerika seperti itu. Ya, ya, ya. Terus ada juga sebenarnya hip hop kita kan yang mengambil kultur dengan keadaan kita ya, seperti lagu joget misalnya kan, Ya. yang kemarin sempat di itu. Sebenarnya itu juga hip hop. Tapi kira-kira siapa sebenarnya atau idola yang menginspirasi Om Makut untuk mengambil jalan bahwa pembagian kultur tuh seperti ini. Hip hop ya tetap hip hop, tetapi Oke guys, kita lanjut ya. Mohon maaf kesalahan teknis tadi, baterai kameranya mati. Jadi kita lanjutkan. Ya, jadi kita lanjut ke pertanyaan berikut tadi, soal siapa yang menginspirasi, kemudian idola. Siapa idola yang menciptakan sampai dapat menciptakan karakter Makut seperti ini? Kalau mau jujur, idola ataupun yang menginspirasi, saya salah satu penggemar almarhum J.E. Papa C. Wah, Kalau mau jujur, mantap. Hormat buat almarhum ya. ya Ini senior, legend sebenarnya, legend musik Ya. di Sika. Oke. dia patut dibilang legend. Dari semua karyanya benar-benar menginspirasi dan sangat-sangat menghibur. Dan oleh karena itu dari situ saya sangat mengidolakan beliau almarhum sampai akhirnya bukan mau apa ya, kalau mau dibilang menyamakan, tidak, hanya mau meneruskan, tetap beliau tetap paling spesial. Jadi kalau bisa di Maumere untuk karya-karya begini jangan sampai mati. Iya, betul. Ya, jadi ini sebenarnya melanjutkan ya. Ya, jadi memang sebenarnya ini salah satu inspirasi yang paling bagus ya sebenarnya. Ya. Karena dia melanjutkan. Apresiasi sekali buat Om Makut. Ini patut dicontoh buat teman-teman semuanya ya. Kemudian untuk kan Makut ini kemarin merupakan salah satu konten kreator, masuk dalam konten kreator karena sudah masuk di YouTube. Kemudian suatu hal yang membanggakan sekali bahwa lagu pertama itu kan Jaga Orang Punya Babi, Jaga Orang Mau Babi ya, Ya. Jaga Orang Mau Babi. Jaga orang pubabi ya. Dalam sekali upload, teman-teman ketahui ini sudah mencapai hampir mencapai 2000 subscriber dan 180-an ribu views. Ini satu kesuksesan sebenarnya ya. Ini satu kesuksesan sebenarnya. Tapi ini Om Makut, yang perlu kita ketahui bersama bahwa lagu Jaga Orang Punya Babi ini sebenarnya awal mula ide atau inspirasi menciptakan lagu seperti ini dari mana? Oh ya, kalau untuk di track pertama yang Jaga Orang Punya Babi itu sebenarnya sih menceritakan hal-hal yang tidak terlepas dengan kehidupan kita masyarakat Kabupaten Sika. Oh. Ya biasa kayak ya pelihara babi. Kalau tahu sara ikan neo piara babi lele deh. Itu hasil bagi. Oh iya. Nah, kan iya. Jadi seperti babinya saya dikawinkan dengan babinya Om Makut, kemudian beranak, terus dibagi begitu. Bisa jadi seperti itu dan lebih banyak yang satu
beli babi misalkan 2 ekor jantan sama betina. Terus yang pelihara si B. Nah, dalam lagu ini si Tinut ini ya, si Tinut, karakter Tinut ini. Jadi yang karakter Tinut ini yang punya modal, yang punya babi. Kemudian setelah semuanya ada, Makut lah yang akan melihara dari kecil sampai besar sampai beranak. Dan kalaupun benar sampai beranak, harusnya kan bagi rata. Kalau istilahnya kan join ya. Ya. Satu siapin babinya, satu untuk tenaga untuk pelihara, makan, kasih makan, kasih ini itu pelihara, pokoknya lah sampai beranak gitu. Beranak. Siap. Jadi buat teman-teman yang belum istilahnya berdomisili di Kota Maumere atau di luar yang kurang paham dengan bahasa daerah di sini, sebenarnya lagu Makut itu menceritakan tentang yang tadi seperti Om Makut ceritakan tentang bagi hasil babi ya sebenarnya. Sistem bagi hasil gitu, pelihara babi sistem bagi hasil. Tapi yang menarik di sini kenapa Om Makut selalu memakai topeng? Karena begini Om Makut, seperti yang kita tahu kan bahwa lagu pertama sudah mau mencapai 2000 subscriber, kemudian jumlah penontonnya juga ya meledak kalau bisa dikatakan untuk seorang konten kreator yang baru ya, yang baru ya, 180-an ribu views. Terus alasan apa Om Makut sebenarnya tidak mau menunjukkan identitas sebenarnya dengan memakai topeng kemudian memilih nama Makut? Nah kalau misalnya dalam pilihan nama kan sudah ceritakan di awal. Terus yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa Om Makut selalu memakai topeng? Ya kalau mau dibilang topeng, ya apalah artinya topeng. Ya. Tapi kalau untuk saya sendiri hadir sebagai Makut, kesan yang pertama kenapa saya pakai topeng, ya karena saya nyaman dengan karakter ini. Di satu sisi, entah orang mau penasaran atau enggak, itu haknya mereka. Ya. Kalau untuk saya sendiri sih yang pastinya kenapa saya memilih topeng, ya karena saya merasa nyaman dan kayak sekilas berpikiran kayak Makut harus tampil seperti ini. Ini topeng nih. Tapi begini Om Makut, jadi menarik sebenarnya ini yang patut dan perlu kita bahas bahwa begini Om Makut, di balik kesuksesan kan kita lihat subscribernya naik, viewsnya naik, orang banyak mengenal Makut. Tapi kan dalam konten kreator atau misalnya disebut seorang YouTuber biasanya kan menampilkan wajah aslinya sebagai biar orang bisa mengenal bahwa si A ini contohnya, dia itu YouTuber. Ketika di jalan kan orang bisa mengenal, ini YouTuber. Kira-kira Om Makut tidak mau seperti itu, bahasanya seperti itu, tidak mau seperti itu atau bagaimana? Ya lebih tepatnya begitu. Jadi karena memang ada beberapa kegiatan yang mungkin di luar dari ya mungkin bikin lagu atau apa, sebenarnya sih ada aktivitas tersendiri. Jadi untuk topeng sih ya saya rasa sih tidak terlalu penting. Kalau memang mau dibicara jujur, kenapa Makut sering topeng ya? Identitas. Identitas. Jatuhnya ke identitas. Ketika Makut memakai topeng berarti orang langsung mengenal ini Makut. Berarti itu salah satu trik yang bagus ya sebenarnya. Tapi dapat saya simpulkan di sini bahwa Om Makut ini lebih mendahulukan, lebih mementingkan hobi, menyalurkan hobi daripada popularitas sebenarnya. Buat teman-teman konten kreator semua, ini menjadi pelajaran penting sebenarnya. Ya. Hobi itu tidak bisa dipendam, kita harus salurkan. Tetapi popularitas itu urusan belakangan. Terkenal atau tidak terkenalnya itu adalah rezeki sebenarnya. Kalau Makut sih berpikir hoki di situ. Selama kamu masih berkarya, teruslah berkarya. Entah dikenal apa tidak, terus. Orang mau mirip bilang gas terus. Siap. Jadi buat teman-teman itu satu pesannya. Ini menarik. Kemudian ada pertanyaan lain lagi Om Makut. Sebenarnya keseharian Om Makut ini selain pelihara babi ya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Om Makut ini ada pekerjaan lain tidak atau aktivitas lainnya mungkin? Kalau untuk aktivitas saya itu biasa kalau ya sempat ngerantau. Ngerantau juga. Jadi dari ngerantau pernah belajar di
ya pengecetan. Heeh. Ya sedikit-sedikit bisa ngecat, ya motor, ya mobil. Oh, Ya istilahnya kalaupun persiapan untuk ke depan lah, kalau orang butuh bisa ini, bisa itu, selalu siap. Selalu siap. Jadi Oke. kalau mau dibilang ya serabutan. Oh, Ya. oke. Siap. Berarti Serabutan itu yang teman-teman ketahui Om Makut ini adalah salah satu orang atau salah satu sosok pekerja keras. Oke. Jadi Om Makut ada satu pertanyaan lagi bahwa di lagunya Om Makut yang kemarin Jaga Orang Babi itu kan full bahasa daerah. Kemudian Ya. baru-baru ada yang upload lagi coming soon kan Om Makut kan? Oh Nah, iya, yang baru kemarin kayaknya itu juga dalam bahasa daerah. Kira-kira kenapa Om Makut memilih bahasa daerah sebagai lirik lagu yang Om Makut sajikan? Kalau yang pertama sih buat ya mungkin untuk yang pertama alasan kenapa ya jangan sampai punah lah bahasa daerahnya. Yang kedua ya biar generasi sekarang ya kita lihat sendiri, untuk generasi sekarang kan untuk aksen atau omong masalah bahasa berbicara dalam bahasa daerah kita, bahasa ibu kebanyakan bukan dilupakan tapi sengaja. Oh iya. Jadi kayak Sudah berkurang. iya, ya, sudah Om? berkurang begitu. Kesannya itu sudah berkurang. Jadi kalau seringkali saya kemana-mana lihat entah itu di kampung atau di kota, kebanyakan orang tua ini positif juga sih sebenarnya untuk bahasa Indonesia sih sebenarnya. Cuman seringkali yang saya lihat ada yang mungkin mengajarkan ke anaknya, kebanyakan sering ngomong dalam bahasa Indonesia. Tapi apa salahnya sedikit pun harus Kita mengerti lah. ya bahasa ibu, bahasa daerah kita harus tetap dilestarikan. Apalagi kultur asli Ya. kita kan ya Om Makut. Tapi kira-kira dalam lagu ini Om Makut itu fasih sekali dalam berbahasa daerah. Kira-kira itu awalnya belajar bahasa daerah itu dari mana sampai bisa merangkai kata-kata, atau kan di hip hop itu terkenal dengan rhyme kan, bermain Ya, ya, kata. ya. Kira-kira Om Makut belajar dari siapa sehingga dapat merangkai kata, bisa menyusun lirik dengan baik di dalam bahasa daerah? Kalau untuk dalam pembuatan lagu sampai bisa memasang kata-kata yang berbentuk kayak ya mungkin yang kayak bilang tadi ya jadinya kayak rhyme ya main atau kosakata, apalah itu di wordplay hip hop ya. Itu sebenarnya sih dari, kalau mau jujur ya, dari almarhum kakek yang iya. sering mengajarkan bahasa-bahasa dulu, sering ngobrol sama Makut juga untuk masalah-masalah ini, sering pakai bahasa Bahasa daerah ya. ya. Oh, iya. Jadi dari situ dengan sendirinya pas ada proyekan atau ada inspirasi untuk membuat suatu lagu Langsung diterapkan ya. langsung diterapkan Oh, dan iya. tetap diangkat dari kehidupan kita masyarakat Kabupaten Sika. Jadi ini Om Makut. Kemarin itu saya salah satu subscribernya Om Makut ya Oh, di terima kasih. MGK Terima kasih. ya. Terima kasih, MGK terima kasih. teman-teman, Makut Gay Kantor. Itu salah satu proyek terbarunya itu judulnya kemarin coming soon Regang Nita. Ya, Kalau ya, tidak ya, salah ya. salah satu scene dalam video klipnya itu ada di dalam Regang, di dalam pasar ya. Regang itu pasar sebenarnya Ya. buat teman-teman ketahui. Ya. Itu kenapa Om Makut mengambil tema lagi di proyekan yang terbaru ini Regang Nita? Kalau sebenarnya kan terlepas dari regang, jadi ini sih udah masuk ke kehidupan kita ya. Ya namanya kalau di kampung pasti ada pasar tradisional ya, salah satunya Pasar Nita ya, Ya Pasar karena Nita. kan di ciri khas orang Maumere, terlebihnya terkhususnya di Kabupaten Sika ini kan, kalau misalnya di kampung-kampung itu pasarnya satu hari sekali kan ya. Ya. Satu hari oh iya. Jadi mungkin dari situ angkat cerita, karena memang kalau mau dibikin cerita terlalu bisa. Entah itu lewat karya atau lewat film pendek atau apa, itu terlalu bisa. Tergantung kitanya mau gimana ceritakan tentang ini hari pasar, apa yang orang ke pasar lakuin, entah belanja atau apa, ini itu pasti bisa diterapkan dalam lagu. Oh ya, jadi buat teman-teman ketahui bahwa Makut ini adalah seorang rapper. Jadi rapper itu apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, kemudian sedih, suka, sedih, senang, gembira itu dituangkan dalam lirik lagu ya. Ya, ya. Jadi dalam kaitan ini kesehariannya Om Makut, terutama dia melihat bahwa ada di pasar ini dijadikan sebagai lagu, Ya, dijadikan sebagai cerita. karena ada mantap. proses jual beli di situ, ada iya. yang datang dari kampung ini, dari ini belanja entah iya. apa, ini Dia itu semuanya pasti berkumpul di di situ. di pasar ya. Ya otomatis mungkin untuk Makut sih tetap di new track Regang Nita paling dengan balutan
komedi. Tetap dalam balutan Tetap balutan komedi. dalam komedi. Jadi Dijamin. sedikit bocoran nih, isi lagu di Regang Nita nih menceritakan tentang pasar, kemudian ada dibalut dalam komedi seperti Ya. itu. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, ini bocorannya di coming soon. Oke, ini HP-nya jatuh lagi. Kemudian, jadi inspirasinya itu ya ketika Om Makut melihat pasar ini dijadikan lagu, ya teman-teman. Kemudian jika sukses nantinya Om Makut, karena kita ketahui bahwa Makut ini dikenal di mana-mana ya, teman-teman pasti tahu. Jika sukses nantinya, harapan atau cita-citanya Om Makut sebagai seorang konten kreator, sebagai rapper, harapannya tuh apa ke depannya jika Om Makut sukses dalam berkarir seperti ini? Kalau harapan sih kalau untuk di karir tetap akan mempertahankan karir. Termasuk dalam kulturnya. Iya, ini. dalam kultur itu pasti yang pertama. Ah, ah. Kalau yang kedua, kalaupun udah sukses ya tetap seperti Makut. Oke. Tetap seperti Makut. Jadi menjadi diri sendiri Iya, ya. menjadi diri Be sendiri. yourself ya. Iya, Dan iya. menjadi diri sendiri. Oke, mungkin tidak ada lagi dari Om Makut. Mungkin ada Ya. cita-citanya atau mungkin pengen beli itu ini atau mungkin kira-kira kalau misalnya sukses. Kalau sukses, mau bicara sukses apa ya? Kalau sekarang masih banyak hal sih yang pastinya ya. Pengen bahagiain orang tua ya pasti. Siap. Terus ya buat orang sekitar yang kenal sama Makut, yang pertama yang pasti karakter Makut ya tetap begini, Menjadi tetap seorang tetap Makut seorang ya. Makut ya. Itu aja sih. Kalau untuk mau bicara sukses sih belum pernah berpikiran ke situ. Oh ya. Nikmati saja. Berarti kembali lagi ya Iya. teman-teman ya. Jika mendapat rezeki itu namanya hoki ya, Ya. seperti yang tadi Om Makut Rezeki cerita. itu hoki. Oke Om Makut, ini pertanyaan terakhir dari saya. Karena memang begini Om Makut, Makut ini seorang rapper. Kemudian yang konten yang Om Makut bawakan dalam lirik lagu itu kan istilahnya kita kenal hip hop itu dari luar, kemudian masuk ke dalam daerah kita. Ya. Om Makut membawakannya dalam mengemasnya itu dalam kultur atau budaya Sika. Kemudian harapannya sebenarnya Om Makut buat adik-adik sebenarnya yang baru naik atau baru belajar di dunia perhipopannya sebenarnya. Oh, ya. Itu tuh seperti apa harapannya Om Makut? Kemudian itu kan untuk yang baru naik, kemudian untuk komunitas-komunitas hip hop yang istilahnya sudah berkembang menjamur di Maumere, Maumere. harapannya Om Makut itu seperti apa? Kalau harapan sih untuk yang pemula atau udah senior, kalau untuk pemula nih gas terus. Oke, Entah siap. mau dikenal atau tidak, gas terus. Ya, tetap berkarya ya Om Makut, Karya ya? tuh tidak gampang. Siap. Bikin karya, sebuah karya itu tidak gampang. Intinya menghibur, Intinya bisa menghibur dan apa yang disampaikan itu kita bisa sampaikan ya. keluarkan apa yang kau katakan. Keluarkan. Apa Kembali yang kau lagi rasa- ke kembali lagi. hip hop ya. Kembali lagi. Apa yang kau rasakan ya kita keluarkan. Expose Keluarkan. saja. Expose saja. Ya oke. Ya namanya kayak orang suka atau tidak suka itu hak orang masing-masing. Urusan Selama itu belakangan. positif, gas terus. Terus oke. Terus untuk komunitas yang sudah berdiri, Ya. komunitas-komunitas lain yang sudah berdiri, harapannya seperti apa? Kalau untuk komunitas yang sudah berdiri ya harapannya sih satu ya palingnya harus tetap kompak. Oke. Tetap kompak. Terus Keluarkan karya-karya gilanya. mantap. Itu. Terus oke ya tetap kompak ya, Ya. untuk sesama komunitas kita tetap kompak. Tetap kompak, keluarkan karya gilanya. Buat lagu yang ya kalau bisa ya mengedukasi lah. Oke siap. Yang pastinya emang bisa menghibur ini itu. Oke Om Makut, jadi sekarang sudah kurang lebih berapa? 10 menit lagi jam 6 karena kita dalam posisi pandemi corona. Ya. Jadi kita harus kembali ke rumah masing-masing. Jadi sampai di sini dulu kita bincang-bincangnya dengan Om Makut. Sampai bertemu lagi di vlog berikut. Peace out. Salam dari kami berdua.